keluar gininya. Si Bang Landeng ah. Mau ngecas juga? Iya. Rai cok cok cabang belum? Ada coknya. Hah? Ada coknya. Oh. Maaf ini. Jadi enak sih lidah. Jadi enak sih lidah. Jadi saya yang padahal yang mau minum si Jackson. Sah. Awi menetangku. Kalau di sini udah jadi bahasa nih. Minum dulu berdua ada cerita. Bapak kan apa? Aduhnya itu tehnya tuh Mau salah. Jangan kendor. Ambil dulu. Dapat Bapak emang Aduh, jadi enak sih lidah nggak ada beras. Bapak. Kan tua aja. Betul kok bu. Iya, cukup. udah berdua kita. Iya, boleh. Dikasih guru berkar. Iya. Sirina langsung dari tekonya. Cukup ini. Si Jackson aja yang banyak ini. Hari ini rencana kemana bang? Ke kebun. Kebun lah. Kebun cabai bang itu tomat. Tomat, cabai. Dekat cuman. Luas bang. Ada sekitar 4 ranti lah tomatnya. Kalau 1 hektar berapa ranting bang? 2 ranting bang? 1 hektar 16 ranting. Oh, 16 ranting. Nah, 1 ranting kan 25 kali 25. Kalau bertani dari dulu bertanilah, nggak pernah berhenti dor gitu. Tomat, cabai, kadang-kadang kol. Penghasilan terbesar
besar di sini Pak selain kopi Pak? Palawija lah. Palawija, Polija. palawija, Apa itu? tomat, kol, kentang. Tapi sekarang udah banyak ini orang nanam pokat. Udah ini ada kebun pokat orang nih. Jadi di Dong cerita yang biasa dibuat itu apa aja? Kayak ada memang satu itu aja lah atau gitu? Enggak tergantung ininya lah. Tampil requestan. Punya acara gitu. Terus acaranya apa? Ulang tahun ke masa ulang tahun, hari kemerdekaan, cerita-cerita penjajah dulu lah. Kita sambil ini aja bang, ya, pelan-pelan. Bisa. Pertama bang terkait pengertiannya bang, pengertian didong itu apa gitu bang? Apa? Ya, kalau orang bukan orang Gayo itu biar lebih mudah memahami maknanya. Bang. Makna? Nah, makna arti daripada didong itu bang. Maksudnya kayak mana tuh? Pengertian dari didong. Didong itu apa gitu? Didong ini kan termasuk seni. Seni dia. Karena bahasanya bahasa Gayo. Nah, kadang-kadang orang ini sebenarnya didong itu kan nggak ada bahasa Indonesia. Murni bahasa Gayo dia. Nah, kami nggak ada pun kami bikin didong bahasa-bahasa Indonesia. Karena memang bahasa Gayo lah. Berarti kalau orang lain bertanya, oh didong itu apa? Kita ngejelasinnya gimana bang? Apakah pertunjukan mulut atau pakai tangan atau gimana bang? Ya pakai tangan, pakai tepok gini, yang namanya didong. Bahasa memang bahasa Gayo dia. Karena kalau di Gayo luar sana saman, pakai lagu juga, pakai tangan juga, tapi beda dia. Nah, orang tuh sanjak kayak pantun dia mainnya. Kalau didongnya lebih ke apa dia Pak? Kan kalau kayak sama tadi kan lebih kayak ke pantun. Nah kalau didongnya sendiri, syair atau gimana? Syair. Nah, syair. Ada dia teponim namanya. Tanya jawab kayak ini. Teka-teki. Kita jawab. Jawabnya melalui syair kayak gitu. Syair juga. Jadi Pak, yang melatar belakangi adanya didong ini apa Pak? Apakah ada kasus dulunya, ada kejadian apa sehingga terciptalah didong ini Pak? Enggak, kasus enggak ada. Tapi mendetilnya sebenarnya sama bapak tuh lah ceritanya. Begitu Pak ya? Oh. Karena dia dari kecil dulu dah didong dia. Seumuran dia yang tinggal Pak Mahlil Toa. Seumuran dia didong. Kalau memang cerita itu harus sama dia nanyanya. Berarti kita ke sana atau gimana Pak? Sana terus. Oh ya. Mistro didongnya. Agak keras ngomongnya. Dia kan sakit. Tapi kalau cerita didong, bangun dia dari kasurnya. Ada misalnya acara di sini keyboard, harus tampil dia. Habis tampil, tidur lagi ke kasur dia. Apa geser ke sana? Boleh Pak. Nah, kita sama. Hari kuliah Pak ini masalah didong. Tekur bapak awalnya cerita ke aku.
Hana aku sebenarnya di dong sana. Buka aja nih. Buka aja. Nggak apa-apa, ini aja nggak apa-apa. Enggak, ini buka aja terus. Cuacanya beda. Nih. Kasihkan, Bapak. Oh ya Pak, mohon izin Pak ya. Boleh. Aku punya ya, cerita di dong itu. Ini suku apa nih? Aceh, ah? Ada Aceh, ada Gayo, Orang Gayo ada. ada Alas. Aku udah capek nih. Itu Bapak tuh namanya sama kayak Bapak yang di Pulang Kejeren, Mahlil. Bapak ini yang Mahlil. Nggih. Bapak ini Mahlil kira. Iya. Nama ayah saya Mahlil juga Bu. Oh, di Bangka Jeren? Di Aceh Selatan. Aceh Selatan, ini pun ini namanya kan. Nama saya Rahman Bu. Rahman seperti begitu. Bapak ini Mahlil Lewa. Karena asalnya dari Lewa. Kenapa dibikin Mahlil Lewa? Dulu dia sekali angkatan sama Pak Mahlil Toa. Cek itu enggak. Jadi dah ini Bapak ini Mahlil Lewa, yang sana Bapak Mahlil Toa. Cek juga Bapak tuh. Jadi Pak, kami ingin dengar cerita-cerita terkait Didong Pak. Ah, Nah, kebetulan kami dari Langsa Pak semua, dari PGSD, ingin belajar Didong, sekilas Didong itu seperti apa. Dan pertama tadi kami nanya juga pengertian Didong itu apa Pak? Makna Didong itu. Didong ini kalau daerah Gayo ini itu kebudayaannya. Kebudayaan Didong Gayo. Kalau orang Gayo mesti tahu dia Didong. Karena itu kebudayaannya. Nah, itulah maksudnya Didong. Apa itu? Maksudnya Didong itu kalau daerah Aceh sana sedati apa? Nah, itu kebudayaannya. Kalau daerah Kota Cane itu Saman. Nah, jadi di Gayo ini Didong. Di Didong ini bisa dipertandingkan dia. Umpama 2 grup, dia sebelah sana 1 grup, sebelah ini 1 grup. Dipertandingkan dia. Satu malam suntuk tuh. Nah. Itulah makna Didong. Lebih kurang. Untuk sejarah awalnya Didong itu gimana Pak? Apanya? Sejarah awal terciptanya Didong Pak. Ya awalnya niat aku pula gelap ini. Tapi menurut cerita gitu-gitulah kira-kira orang kumpul-kumpul terus main Didong dia, tepuk tangan. Ya, akhirnya dijadikan untuk Didong. Tapi asal-usul yang aslinya aku pun gelap itu sebenarnya. Karena sudah kudapat, sudah ada Didong itu.
Itulah lebih kurang tuh. Si mulurnya siapa di dong? Si mulurnya mulurnya jam. Mulurnya Sah. Kayak terang titik. tuh yang terseloi betih ya. Itu dari sah apa aja. Grup si mulut zaman. Rupi. Aku pun kondisi nggak anu nih, pening aku. Dengar nggak lagi melihat. Kemarin kan baru dibuat film nih. Ceh legendaris katanya saya. Entah macam mana udah filmnya hasilnya belum pernah lihat. Tapi udah siap dia buat. Untuk pemainnya Pak, siapa aja pemain didong itu Pak? Ada kriteria khusus nggak Pak? Apanya? Kriteria pemain didong. Siapa aja yang boleh main didong Pak? Pemainnya. Kalau pemainnya banyak di dong ini. Dia beranggota 25 orang satu grup. Jadi dalam satu grup itu ada punya ceh dia. Ceh itu ada ceh 1, ceh 2, ceh 3. Itulah kira-kira satu grup 25 orang paling kurang tuh. Malah ada lebih pun. Banyak. Banyak. Kalau peran dan tugas ke-25 tadi ada Pak? Apanya? Peran dan tugasnya Pak, tanggung jawab masing-masing pemain tadi Pak. Tugasnya kan cuma yang beda tugas kan cehnya. Kalau anggota yang 25 itu nggak ada lah fungsinya sebenarnya. Fungsinya hanya untuk tepuk dia. Karena tepuk itu musiknya itu. Kalau nggak pas tepuk, nggak pas musik. Nah, jadi pales dia. Itu aja tugasnya. Yang 25 orang itu tugasnya untuk mengiringi lah, mengiringi ceh-ceh itu. Tingkah bedain tingkah. Tingkatan. Kalau kata-kata umpama itu ceh yang buat tuh. Nah, bikin sendiri, dikarang sendiri tuh. Nah, nggak bisa karangan orang kita ambil itu dahanu tuh rusak anunya. Mesti sendiri dikarang. Nah. Kalau contohnya ada nggak Pak? Maksudnya tepukannya sama sairnya gitu Pak? Apanya? Contoh tepukan didong tadi Pak, sama sairnya Pak. Susah ini. Contohnya Pak. Contohnya. Tepuknya. Iya Pak. Tepuknya kan dia kan pakai kampas dia. Bantal. Bantal. Sudah dalam satu orang kadang-kadang ada seperti peningkah dia. Tingkah namanya. Udah ada aturannya lah kira-kira. Lebih kurang yang 25 orang itu 2 orang peningkah untuk bantal, 2 orang tingkah tangan aja gini. Jadi nggak semua pegang bantal gitu. Ada yang bantal, ada yang tangan aja. Itu untuk ukuran bantalnya apakah beda-beda gitu Pak? Biar musiknya itu bervariasi gitu atau ukuran bantalnya sama semua?
ukuran bantal kan sama, tapi ketukannya yang beda. Ada yang tingkat bantal, ketukannya cuma beda sama yang lain. Itu musiknya lah kira-kira itu. Si tepuk ini apa itu? Apakah band? Apa? Bantal itu apa untuk keyboard apa itu kira-kira gantinya? Bola. Kalau waktu mainnya kapan aja itu Pak? Main di dong itu Pak? Mainnya itu ya dari sore sampai pagi. Umpama kalau ada orang pesta, mulai sore jam-jam 9 lah sampai pagi. Nah, kalau pesta, kalau pertandingan pun gitu juga, umpama festival dari sore sampai pagi, sampai azan subuh baru berhenti. Biasanya acara-acara adat atau gimana Pak? Itulah acaranya, acara pesta, umpama ada acara pertemuan, acara banyaklah acara, pokoknya asal ada acara, udah main didong kalau gayo. Nah, ada acara seperti mau apa itu pelantikan bupati kah, diadakan acara didong, atau peresmian apa diadakan didong juga. Seperti kampanye itu didong juga. Itulah kalau kampanye umpamanya. Dari kata-kata didong itu diajak orang. Pilih ini, pilih itu. Itu kira-kira. Itulah dibuat karangannya. Nah, yang bagus Polan itu, nomor Polan, partai Polan itu didendangkan. Sebenarnya banyaklah maknanya di dong ini kalau kita perhitungkan. Seperti program-program pemerintah apa yang ingin disebarluaskan melalui didong boleh tuh. Kalau ini Pak, nilai-nilai biasanya yang digunakan kalau ada pernikahan Pak kan, kan ada pesan-pesan yang terkandung di dalam syairnya itu Pak. Biasanya pesannya apa aja gitu Pak? Nilai apa tuh? Kalau di acara pernikahan Pak, di dalam syairnya itu apakah ada pesan untuk pengantinnya atau bagaimana Pak? Dalam pernikahan itu kan apa itu pokoknya meramaikan pernikahan itu. Kadang-kadang ada tertentu dibuat lagi karangannya untuk nasihat kah kedua mempelai. Ada juga itu. Berupa nasihat atau silsilah keluarga orang yang nikah itu dibuat, didendangkan. Berarti berbeda Pak. Acara-acara itu. Dinantikan gitu beda didongnya gitu. Share-nya gitu ya. Kalau alat dan bahannya apa aja Pak untuk didong Pak? Alat apanya? Alat main didongnya Pak, selain tangan, selain bantal, apa ada yang lain Pak? Saya rasa itulah cuma itu. Paling-paling seruling kalau ada pun. Tapi jarang dipakai orang tua. Tapi termasuk juga seruling. Tapi nggak ada lagi itu cuma kalau yang aslinya.
Tapi sekarang udah banyak orang buat, kadang-kadang dibikin dari repai lagi apa, dari apa itu kecapi namanya, bambu tuh. Nah, itu udah modern tuh, nggak asli lagi. Yang asli itu cuma tepuk tangan, tepuk bantal. Nah, alat-alat lain nggak ada selain dari seruling tadi itu. Tapi jarang orang pakai tuh. Meniupnya pun nggak pandai lagi orang tuh. Berarti di dong itu Pak mengikuti perkembangan zaman juga ya Pak? Nah, Kayak yang tadi ada yang tradisional menggunakan bantal, terus pakai seruling juga, terus ada yang udah mulai modern pakai kecapi dan lainnya. Itu pun enggak di acara di Dong Jalu dia. Di Dong Jalu tok tangan sama bantal. Kadang tampil sebentar itu mau diseling dia. Kalau urutan syairnya Pak, apakah ada urutan yang pertama syairnya terkait apa gitu Pak, yang kedua, yang ketiga? itu kan ada juga. Itu ada punya judul dia. Dalam satu judul itu sampai siap dia, nggak ada campur-campur tuh. Nah, umpama macam ini tadi judulnya nasihat untuk dua pengantin. Itu cuma dari awalnya sampai akhir tuh. Nah, Dia istilah mengikuti masa lah. Apa moneter kayak dulu ada lagunya moneter, musik moneter. Terus kopi, kita bikin lagu kopi, api, sembilan api, ada lagunya api. umpama moneter, apa moneter tuh? Mengatur nilai rupiah apa? Nah, jenis itulah karangannya terus. Nah, Bapak yang mengarang lagunya. Ya, nilai rupiah naik turun apa? Nah, itu disusun kata-katanya. Mau dengarnya hatinya sih. Seperti api sekarang ini kan. Buat terus cerita api, tapi jangan keluar dari api. Dia api. Hati metiek deh. Itu hati ke potong. Yang dekat udah rapat itu cerita HP itu. Yang jauh udah dekat, yang dekat udah rapat. Hubungan makin dekat itu gara-gara HP. Nah, seperti lagunya. Si gaib seni ngedekat, si jarang seni ngerapat. Teknologi makin hebat, tangguh alat seni HP pandai. Hubungan jarak dekat, asal mepat ngo alamat te selisih. Bewene selisih. Kalau udah mepat alamatnya udah selesai semua, selesai permasalahan. HP bijak perawah, pandai munemah tenah. Cuman mejan merape cogah, wei selawah perinei sare pane. Kona tangkap basah, rupan singa one rusak ke wo buat ni HP. Rusak ke ina buat ni HP.
HP kolak model berjontok, isi teduh onei titok. Sampai bengi kupiwan mangkok, poteng ni rokok ngejejep lantai pane. Budak teku sejontok, main TikTok galak dia terusake ine jema ber-HP. Rusake ine jema ber-HP. Kalian nggak tahu artinya. HP ngeteroan, HP kucak nomor nilanggan, HP kolak ngirim pesan niro berteman ngesakenake pane. Sentanu ke kotak kesimpan, gambar ni setan mintor selese rusake ine buat ni HP. Salah tekan tuh gambar setan terus nampak di sana. Bahayanya HP. Nah, itulah kira-kira modelnya di dong. Kalau mau dibuat cerita HP umpama macam itu. Cerita apa lagi umpama. Tapi susunan kata-katanya harus ini dia. Mati katanya sanjanya harus ini pas. Kayak pantunya. Ya, harus pas ujungnya. Jarang orang bisa buat tuh. Kadang-kadang yang kebanyakan ceh-ceh ini ikut-ikutan aja. Lagu-lagu orang dia anu terus. Kalau buat sendiri jarang orang. Ini macam HP ini. Masa gitu banyak orang main HP. Satu orang pun nggak ada yang buat tuh cerita HP. Cuma saya yang buat tuh. Apa nggak terpikir dia kalau orang dia lihat main HP kan terpikir aturan dia buat terus. Pak, ada saya penasaran kan. Biasanya kan kebanyakan tradisi Aceh tuh pastinya dikaitkan dengan agama itu sendiri, Pak. Untuk hidung ini memang harus nggak atau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Apanya? Tentang agamanya gitu. Biasanya kan kalau kita lihat tradisi-tradisi di Aceh ini pasti berkaitan dengan agama Islam itu sendiri kan Pak. Ada juga tuh. Maksudnya kalau biasa kan ada yang di setiap nampil tuh pasti bawa agama. Nah kalau di dong ini sendiri harus ada agamanya atau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Di dalam syairnya kayak HP tadi kan kita bercerita tentang HP terus nggak ada dikaitkan dengan agama Islam itu sendiri. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Ya ada juga tuh. Itu serah sama kita yang buat. Apa seharusnya ada, diadakan tuh. Pokoknya di dong ini dakwah dasarnya tuh. Di dong denang dakwah dengan berdendang, itu di dong maknanya. Jadi ada juga dakwah agama umpama apa cerita apa. Rukun ini, rukun itu boleh sama didong. Makanya dia bilang didong ini dakwah dengan dendang. Melalui dendang dia dakwah. Pokoknya mau apa diceritakan, boleh sama didong terus semua.
kadang mau ceritakan nasihat rukun Islam, boleh sama Didong. Rukun Islam 5 perkara umpama. Nah, gitu kira-kira. Pokoknya sama Didong semua bisa. Beda dengan kebudayaan lain nih Didong. Seperti Sedati aja. Daerah sana kan Sedati kebudayaannya. Tapi jarang dia ceritakan model ini. Kadang-kadang kalau rukun-rukun ini tadi ada dia pun. Pertanyaan sama lawannya kan. Jadi kalau Didong, semua bisa dibuat. Ya ini kan ada tuh persejuk, tawar bahasa sini. Ada juga dilakukan. Ada lagunya, Didongnya. Nah, daun sirih itu ada lagunya. Blue. Hampir semua ada lagunya sama saya. Batil kan ada nih, ada kita batil. Ada lagunya batil. Umpama sekarang zaman duit kan. Ada duit, ada abang kan gitu kata-kata. Nah itu pun udah jadikan Didong tuh. Duit itu. Ada lagunya. Lengkap. Duit, ringgit, duit, ringgit. Kita murip ni orang kuina, turah hurum duit. Ika kita hara duit nengok terbang nyaku langit. Ika kona geremu duit na dunia ni ragu sempit gerak kesengit. Ika kita dari duit beluh kuliah demu bisloit. Ika ringgit pelin sen pecah teku mulangkah ngekona elit gerak kesengit. Duit ringgit duit kita murip ni turah hurum duit. Kita hidup ini mesti sama duit. Semua udah saya buat tuh HP, udah saya buat duit, udah moneter, udah. Biasanya Pak kalau mengarang syair Didong itu berapa hari butuh waktu Pak? Apa ya? Waktu mengarang syair Didong. Oh, waktu nggak tentu tuh. Ada kalanya tiba-tiba datang dia. Terus buat. Makanya saya meja pun nggak jauh dari sini. Karangan. Bukunya sini. Kalau dapat catat terus. Enggak tentu waktunya juga. Ada kalanya datang terus dia. Ada kalanya seperti buntu kita. Itu tergantung macam tadi lah. Kalau ada kita lihat umpama datang dia. Ini kan susun aja nih, HP ini udah satu orang satu nih. Susun aja kita, apa kerjanya kita lihat nih. Waduh, seperti HP kolak model bejontok katanya tadi. HP yang lebar ini bikin jontok dia. Di mana berhenti di situ nih tektoknya. Jadi kadang-kadang sampai dingin kopi pun dalam itu gelas. Puting rokok tadi udah habis lantai ini.
Pokoknya usahakan lucu lah kira-kira itu supaya ketawa orang. Sebenarnya yang disampaikan bukan ini, memang hal nyata. Nyata, itu makanya betul gitu. Orang menurut betul ke gitu. Oh. Pokoknya nyata kisah itu, nggak dibuat-buat. Benar-benar terjadi ya, Pak. Macam ini tadi, HP udah seruan. Udah satu orang HP. Satu HP kecil kan. Jadi HP kecil itu untuk nomor langgan dia. Ya. HP yang besar ini untuk ngirim pesan dia. Yang minta berteman siapa saja dia di dalam itu, nggak tahu pun kita. Nah itu ya. Kalau sekarang ini Pak, didong ini masih dilestarikan Pak? Masih. Pak, Kalau didong ini masih dilestarikan Pak? sekarang udah muncul lagi di dong ini sebenarnya. Banyak udah orang kalau pesta-pesta udah main di dong. Kalau dulu udah hampir lenyap itu. Karena ini komplit. Sekarang udah mulai ini. Tiap pesta orang mesti ada di dong tuh. Tergantung yang punya ini ada lah sanggupannya. Secara kampung kira-kira, kalau secara pemerintahan tuh nampaknya belum mulai lah. Dulu kan ada di pemerintah pun diadakan festival, pemenangnya diberi hadiah. Sekarang nggak ada lagi tuh. Ceh pun kadang-kadang nggak mau lagi dia. Seperti saya lah, udah muak saya pun. Karena mengharap hasil dari pemerintah nggak ada. Macam nggak dia open pun kita kadang-kadang. Macam kemarin, bukan saya mau mengadu ini kan. Ada tim mau datang entah PKA entah apa. Ditunjukkan saya satu untuk anggotanya. Boleh, aku bilang. Udah mau acaranya, macam dipertanyakan. Kapan Bapak didong? Mana fotonya? Mana kasetnya? Macam yang ditanya, seperti nggak percaya dia saya orang didong. Padahal kalau di Bener Meriah ini saya lah orang didong. Itulah macam dia bertanya. Foto dia tanya, dulu mana ada foto. Sekarang di mana aja main udah bicara macam ini pun udah masuk tadi kan. Nah, dulu nggak ada kami main didong, nggak pernah dipoto tuh. Tanya kaset lagi. Kemana lagi cari kaset sekarang? Jadi gara-gara itu batal nggak jadi aku tadi. Makanya sekarang kalau pemerintah yang ngadakan tuh nggak mau lagi aku ikut pun. Pakai sedih Bapak itu. Semenjak kecil saya jadi ceh didong. Kelas 2 SD, SR dulu, belum SD. Saya udah main didong. Sampai sekarang. Sekarang udah lemah, udah aku serahkan sama anak. Masa sanksi lagi orang itu, bukan ceh saya. Tanya lagi, tanya itu.
macam nggak percaya. Nanti kirim video aja ya. Boleh, boleh. Di dongeng. Ada. Kalau biasanya Pak, kalau kita mengundang di dong itu ada ketentuannya nggak Pak? Ada syarat-syaratnya atau gimana Pak? Undang Untuk mengundang di dong kalau mau tampil di rumah gitu Pak, itu ada syarat-syarat dan ketentuannya nggak Pak? syaratnya apa? Itu kan paket biaya aja kan, itu syaratnya. Umpama diadakan di Langsa, syaratnya paket, dananya apanya, kan itu, cuma nggak ada lain. Udah pernah kami ke Langsa pun di dong dulu. Langsa itu Tampur, Melidi, Simpang Jernih, itu udah pernah kami main tuh. Kalau adik tadi Bang, seusia berapa ya Bang? SD masih? Nggak bisa dia tuh. Bisa dan ya. Kalau kita tanya beliau, dia bisa Bang? Sekolah ya Bang? Sekolah. Dia pergi sekolah. Sekolah ini. Ya cuma pakai hati kan. Kalau terkait pernikahan Pak, ada nggak Pak contoh syairnya Pak? Itu pernikahan akhirnya anak. Pernikahan, Iya Pak. apanya? Syair di dong terkait pernikahan Pak. Oh, gua jermarah ya. Jermarah tuh. Itulah nasihat maksudnya. Kalau bahasa sini ajar marah dia. Ajar muarah. Berarti nasihat umpama. Kedua mempelai itu kasih nasihat. Semoga samawa kan itu kita lebih kurang lebih. Ya, jangan ribut-ribut kan itu pokoknya diajarlah dia, nasihati. Umpama jasa-jasa orang tua jangan sampai kau lupa, itulah kira-kira. Ada lagi tertentu seperti silsilah keluarga. Silsilah keluarga berapa orang umpama dalam keluarga yang nikah itu. Itu diceritakan. Ini adiknya tadi Bang. Halo. Ah, kau nggak lagu punya. Punya. Itu kemana kau punya? Kecewa kok, ceritaku nggak sehat. Pendengar pun nggak ada nih. Kadang-kadang nggak jelasan pertanyaan itu. Aku penyakit gula aku. Enggak, naik turun. Umur udah berapa sekarang Pak? 65. Udah. Habis 70 kan. Ada yang ditanyakan silakan. Ada kayaknya Ada nih Pak, masalah penampilan gitu. Kalau penampilan di dong ini bisa nggak cuma satu grup aja, nggak ada grup lawannya gitu? Maksudnya benar meriah. Ini kalau penampilan di dong itu bisa satu grup aja atau harus ada dua grup gitu Pak? Grupnya banyak di sini, bukan di Bandar Meriah aja, di desa-desa. Waktu tampil. Tampil. Hampir tiap desa ada grup tuh. ada lawannya. Nah, Itu maksudnya kan
maksudnya segera lawan nengok Pak. Jadi waktu tampil itu grup mana yang diajak orang itu tampil. Kadang-kadang ada festival dia. Terus diadakan pengumuman siapa mau ikut festival di Dong, daftar diri. Daftar terus. Hampir tiap kampung ada grupnya. Kalau festival sekarang tuh lah, grup cuma yang tampilnya. Tidak berlawanan dia. Jadi masalah apa misalnya, oh di hari ulang tahun, kayak Bapak cerita tadi, masalah ini hari ulang tahun kita lagunya, temanya, masa penjajahan dulu kita kupas gitu. Berarti nggak mesti harus ada lawannya gitu kan? Enggak. Lagu grup aja tampil bisa. Bisa. Dan masing-masing grup ada namanya tuh. Nama grupnya udah ada. Seperti di sini nama grupnya Buana Jaya. Nah, kalau ada nanti mau pesta di Langsa apa, mau jemput Buana Jaya, datang terus kemari. Nah. Ada di apa tuh? YouTube kan ada. Kalau adik-adik tadi Pak, boleh nggak Pak kita tanya-tanya Pak? Adik yang kecil tadi Pak. Enggak apa mau ditanya. Maksudnya kenapa dia suka didong gitu, sejak kapan dia belajar? Sebenarnya didong ini tergantung ininya, keturunan. Ada bawaannya. Ada bawaannya. Semua cek gitu. Paling kurang kakeknya tukang didong, terus pure. Tapi kalau nggak ada dari kakek datunya nggak ada pun. Ya. Keturunan dia. Kalau kakek dulu tukang didong, terus sama bapak tukang didong, terus sama kita tukang didong. Itu pasti ya. Ada juga kakeknya kadang tukang didong, cucunya enggak lagi. Nah. Karena ini lagunya apa mau ini. Kalau kita kan udah mendasar dari dulu. Kalau contoh ini bisa nggak Pak ya? Maksudnya kami lihat pakai tepuk tangan gitu Pak. Orangnya nggak ada di sini ya. Kalau adik tadi bisa nggak Pak ya? Adik kecil tadi. Nyekok mau pakai. Bisa. Bisa dia. Bisa. Kalau itu mau tahu juga kan mana Tepuknya. pelaksanaannya gitu. Kayak mereka nolak kono tepuk mana. Ya. Olah. Penasaran juga nih kan. Kalau panggil temannya. Tiap hari itu kerjanya di bawah pokok gitu. Kadang sekolah. Bawa bantal ke sana. Kecuali sekolah nih kawan. Sekolah kadang. Olah. Kerja Ini udah. Ini mau. Ini mau. Anu sih. Fikri anu sahri. Bertepok ini tuh sih. Kalau nu. Kamu boleh bertepuk mana Bertepok kau nih? jawabnya. Jawabnya. Lubahan salah lagu. Banyak kali mau pikirnya. Ada kawannya tuh. Banyak kawan. Mereka ini Pak kecil-kecil ini belajar atau memang langsung jadi gitu Pak? Atau lihat-lihat orang tampil aja Pak? Ya tergantung orang tuanya lah. Bapak ini tukang didong. Dia pun ikut. Ya foto belajar. Terus diajar sama bapak nih. Makanya bilang keturunan kita. Keturunan dia. Pokoknya jarang sih bapaknya nggak tukang seni ataupun kakeknya. Nggak ada pun.
Makanya kita wajib ini bikin generasi. Jadi kalau pertunjukan sampai pagi itu berarti adik udah ikut juga, Pak? Dia kan selingan cuman 2 lagu berang. Dia bahannya kan nggak bawa dari rumah macam ini, tadi tanya jawab dia. Memang karang di situ. Apa ditanya lawan, terus kita jawab memang. Kalau nggak bisa jawab, itu kalah kita. Berarti spontan ya. Nah, hitungannya kita pun harus lengkap bahan. Misalnya orang itu cerita kayak apa tadi, daun sirih. Nah, dia bawakan lagu daun sirih. Terus orang penonton dia kalau sebelahnya ada kerajinan ini. Terus ada kita, harus lengkap memang. Cerita-cerita misalnya pembangunan tentang benar kuliah harus bikin kita. Persiapan. Jadi kalau udah kalah Pak grup kita berarti langsung selesai pertunjukannya Pak atau gimana Pak? Enggak juga. Sebenarnya nggak ada kalah menang di dong ini. Hah? Stempel kantor desa aku dengan nih Pak Dusun. Pak Dusun 2. Pak Lemari kena. Terakhir Pak mengarang lagu apa Pak? Arang lagu. Ya yang terakhir ini Pak. Lagunya tuh serah sama kita. Lagu apa yang suka? Lagu terakhir tuh sana. Terus Bapak terakhir mana lagu mana? Nah, saya ingat. Mana ingat lagi tuh. Lagunya iramanya banyak tuh. Ada dari lagu Mesir, ada dari apa aja lah pokoknya yang cocok sama ini. Kalau kita sekarang kan enak bikin lagu. Karena bisa lihat apa lagu India. Kayak Pak Gumara itu kan logat ke India dia. Ambil dari situ lagunya. Kalau dulu mana ada ya? Susah mau dulu. Lagu terakhir kira-kira ini tadi lah paling-paling tuh HP tadi. Jadi adik ini tadi udah bisa ngarang lagu juga Pak? Ngarang belum. Belum Pak ya? Ya. Agama lah itu. Orang ini tosko. Dunia malek kiamat telas alamat menurut kaji. Ilmu gerene berkat pintu tobat ngemu kunci. Rugi di, rugi di, rugi di. Ulama deling wapatin mawasiat waris ni Nabi. Timbul aliran sesat Nabi Muhammad gerayakui. Rugi di, rugi di, rugi di. Rugi, olok rugi. Rugi, olok rugi, ngebenet seharga diri. Rugi, olok rugi, rugi, olok rugi, keperau gerenemu kemudi. Nah, itu satu judul. Kiamat tadi Pak.
moneter tadi, dolar naik keras, regeni emas gaibmu geser. Rupiah turun dari atas, percuma kemas, keringit limper, moneter, moneter. Mah kiriman gerene tepat, hari alamat meramu geser. Kasih jojong gerene berat, ngemanut berkat ku kalah jemer. Moneter, moneter. Kunah miko dunia, kunah miko dunia, si muragangai jual encer. Kunah miko dunia, kunah miko dunia, si muragangai jual encer. Itu tadi moneter itu maknanya apa itu, Pak? Artinya, Mana arti moneternya? lagu syair tadi, Pak. Artinya, Arti syair tadi, Pak. Menjelaskan terkait apa itu, Pak? maksudnya, Moneter tadi terkait apa itu, Pak? Penjelasan syairnya, Pak. ini moneter kan apa itu? Mengatur nilai rupiah kan itu moneter bahasa hari itu. Itulah dijadikan terus. Ya, apa masa moneter itu apa kekurangan apa? Umpama meningkat harga minyak kan itu dalam moneter tuh. Karyawan manganiati ngebeni CP gerene tender. Di karyawan udah putus asa dia. CP nggak ada lagi tender. Nah, masa moneter itulah dilakukan. Pokoknya jangan keluar dari moneter itu. Apa tujuan moneter? Tujuan duit tadi apa tujuannya? Tetap dalam duit itu nggak ada keluar dia. Kalau ada duit, ininya. Ini kasih batalnya, kami syutingnya. Ininya, main bantalnya. Nggak bantalnya. Bawa bantal. Nah, tarik. Kamu jangan di situ tepuk. Main bantal kinalah. Itu anaknya tuh, anak dari ini. Cucu saya udah turun lagi sama dia. Mau bantalnya nih. Dia pun udah main di dong lagi. Bisa dia mau dia. Tepuk nantinya. Di bantal ya. Kau nak punya? Anda beli bantal ya, kebis ningka sama dia. Udah lemah dulu, masa bawa semua. Berapa orang? Kok 3 orang kan 3 aja diambil. Itu pun udah mau didong ya. Baik kalau ini punya. Mana? Ini kok atasnya. Mak turun batari. Mau tinggal tuh di sana. Mangkonya. Dia pun di sana. Mana? Dua lagu bercepak belum banyak. Mana lagumu?
Jasa Nina ke? Oh, apa yang mau banyak Nina dia banyak. Apa yang tebakan banyak. Gunah media mubalase kendal ini jasa Nina. Siapa yang pakai seknya? Kayak ini ya. Ciwe. Cepat mulai banyak. Ya. Banyak. Aku sampai pergi. Pergi kau kamu kakak ini. Oh, Berusaha anak ya. Kuna ni nong ni kuna bantal. Tempatnya kan dulu. Ada biasa di kau. Banyak. Tempatnya dulu banyak. Kuna media mubalase kendal ini jasa Nina. Si mungaul ni rembaga ari konot kunaru jasa Nina kenaku. Morepku susah gemade si sabe wanina jasa si delemu timpe gere terbasaku jasa Nina kenaku. Tengah more pamaina mu balas guna wae kenaku gantung seno kilan belenya galahkin luga kono tu kayu ina inangku. Ini Iwanaku engaramu ilmu jasa Nina kenaku isone temol aku melas ne berguna ama bene oromina selalu inangku tenang pade gelumang kati tenangku kayo perahu ku nantenan laut terang bayang-bayang gae murungu tenang pade gelumang kati tenangku kayo perahu ku nantenan laut terang bayang-bayang gae murungu. Dah habis. Oke. Masalah minyak. Kau mana? Tani kau. Enam. 14. Kau banyak kahnya. Bulan 14 ku si mon kuda ni kisah berpantun mu balas kerpe arungke bersoson seloko turun aku bunga kemang ilu sembelangku si koto tompet ning kope
cekermu ngingku olok disempit aku mutalu orom teretet getah sirapet berlelet kunyang ilaut tenang ku sikoku kuyu geremu ulingang sayang kengon perahu kira peniluge ngaro apumu ani dana merinu berlengkeng gelumang musim baru mekusi kobang ango bango gerara telah semas item penume murebah bebelen more pemboko ikodok nikoro kuengon diang musim kemarau kusikau uran gerara toron kualaman denemu kali besilo senuan muniro siram orang merente kejarang rindu maci keberdedek rindu senang muka mangonek sikang memang rindu maci keberdedek rindu senang muka mangonek sikang memang. Ya. Nah. Udah berapa lama belajar deh? Udah dari dulu. Sejak kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Temannya juga? Ya. Sekarang udah kelas berapa? Kelas 6. Naik pesantren. Kenapa suka ini belajar? Suka ikut ama ikut kakek suka. Nggak malu adik main di dong? Enggak. Kenapa bangga? Iya. Kenapa bangga di ini main di dong? Suka. Udah kemana aja tampil main di dong? Belum. Sama mama udah sekali. Belajar kapan aja belajar di dong? Waktu ama mau di dong, aku pun belajar. Di sekolah ada belajar di dong juga? Ada. Kalau di sekolah berapa minggu sekali? Nah, hah? Sekali mau sehari bang. Namanya siapa dek? Maula. Maula. Jadi nanti ini dipertahankan terus sampai besar atau gimana? Pertahankan sampai besar bang. Ya. Kenapa mau mempertahankan? Suka dong suka. Senang juga ya? Iya bang. Jadi kalau keluar misalnya ke Banda Aceh, ke mana keluar provinsi, nggak malu? Enggak. Enggak ya, bangga ya? Bangga.
Gimana teman-teman? Ada yang disampaikan lagi atau gimana? Cukup? Mungkin harapan Pak dari Bapak ini, dari Bapak yang bisa bagaimana di dong kedepannya diharapkan gitu. Itu harapan untuk melestarikan tradisi lisan didong ini. Harapannya seperti apa gitu Pak? Mungkin dari pemerintah juga Boleh? Boleh pinjam aja untuk Bapak ini apa? Oh ini. Masih Pak. Masuk terus. Gimana maksudnya harapan? Harapan dari ini kan Bapak ini satu tokoh yang menciptakan dan membuatlah didong ini semakin membuat di acara-acara yang udah ditampilkan. Jadi harapan dari Bapak ini untuk didong ini, tradisi lisan ini dari pemerintah semakin didukung kah? Oh. Nanti videonya kalau salah ulang aja ya. Harapan kami selaku seniman Bener Meriah, termasuk kami generasi dari Bapak Mahlilewa, termasuk anak kami pun udah bisa. Jadi harapan kami kepada pemerintah Aceh, khususnya Bener Meriah, menganggarkan anggaran ke seni budaya tiap tahunnya. Semoga generasi kita dapat berlatih dan seni budaya di Donggayo tidak punah untuk selamanya. Nah, itu aja. Salah satu bentuk tradisi yang masih dilestarikan di Bener Meriah.